Selamat sore, Miss Putri. Sekarang saya ingin remed biologi. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Organisme yang memperoleh energi dari memakan organisme lain adalah heterotrof. Karena heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Lalu ke pertanyaan nomor 2. Ekosistem adalah sistem di mana terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen, dan jawabannya adalah biotik dan abiotik. Karena komponen biotik adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah faktor tak hidup. Dan keduanya saling berinteraksi dalam ekosistem. Nomor 3. Air yang menguap ke udara disebut evaporasi. Karena penelitian verifikatif bertujuan untuk memverifikasi atau menguji kembali teori hipotesis. Atau pengetahuan yang sudah ada. Cara berpikir peneliti harus skeptis, analisis, kritis, jujur, dan terbuka. Karena selain sifat-sifat tersebut, seorang peneliti juga harus terbuka terhadap ide-ide baru, hasil yang tidak terduga, dan kritik. Nomor 5. Bagian isi laporan terdiri dari bab pendahuluan hingga bab kesimpulan dan saran. Karena struktur umum laporan penelitian meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Nomor 6. Daftar pustaka terletak pada bagian penutup laporan. Daftar pustaka atau referensi biasanya ditempatkan di bagian akhir laporan setelah bab kesimpulan dan saran. Nomor 7. Bagian awal laporan yang berisi tujuan dan ucapan terima kasih disebut kata pengantar. Karena kata pengantar adalah bagian awal dalam laporan atau buku yang memberikan informasi singkat tentang isi dan seringkali berisi ucapan terima kasih atau latar belakang. Nomor 8. Statistik digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Karena statistik adalah alat penting dalam penelitian kuantitatif untuk menganalisis data dan menguji apakah hipotesis yang diajukan dapat didukung atau ditolak. Nomor 9. Coding adalah proses jawaban responden ke dalam bentuk kode, yaitu mengelompokkan. Dalam analisis data, coding adalah proses pemberian label atau kode pada data kualitatif untuk mengelompokkan dan menganalisisnya secara sistematis. Nomor 10. Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus diuji melalui penelitian. Karena hipotesis adalah pernyataan dugaan yang perlu diuji kebenarannya melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Nomor 11. Penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel disebut penelitian eksplanasi. Karena penelitian eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Nomor 12.
Penelitian yang menggunakan data berupa angka disebut penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan data dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan menemukan pola. Nomor 13. Langkah pertama dalam penelitian di sosial adalah menentukan topik penelitian. Karena sebelum memulai penelitian, penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau topik yang akan diteliti. Nomor 14. Penelitian yang menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik utama disebut kualitatif. Karena penelitian kualitatif sering menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk memahami fenomena. Nomor 15. Tujuan utama dari penelitian sosial adalah untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta baru. Karena penelitian sosial bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang sering kali berupa penemuan fakta atau pemahaman baru tentang fenomena sosial. Nomor 16. Alat utama dalam penelitian survei adalah angket atau kuesioner. Karena survei adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan angket atau kuesioner untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar responden. Nomor 17. Peneliti tidak diperkenankan untuk melakukan manipulasi data apabila hasil tidak sesuai harapan. Karena integritas penelitian sangat penting. Peneliti harus jujur dan tidak boleh memanipulasi data agar sesuai dengan harapan atau hipotesis yang diinginkan. Nomor 18. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, atau survei. Karena data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, seperti melalui observasi, wawancara, atau penyebaran angket. Nomor 19. Variabel terikat merupakan faktor yang dipengaruhi oleh variabel lain. Karena variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung pada perubahan variabel bebas. Nomor 20. Variabel bebas dalam penelitian adalah faktor yang memengaruhi variabel lain. Karena variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel terikat. Lalu kita akan masuk ke esai. Nomor 1A. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Pertama, ada dalam rantai makanan, energi berpindah secara linier dari produsen ke produsen tingkat 1, 2, dan seterusnya. Namun, dalam ekosistem nyata, makhluk hidup tidak hanya makan satu jenis makanan, sehingga terbentuklah jaring-jaring makanan. Lalu, jaring-jaring makanan adalah gambaran dari hubungan makanan memakan antara berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang paling berhubungan dengan membentuk sistem yang kompleks. Lalu 1B, buatlah jaring-jaring makanan di ekosistem sungai. Pertama ada fitoplankton. Lalu fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Dan zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan kecil tersebut akan dimakan oleh ikan besar. Lalu ikan besar tersebut akan dimakan oleh burung pemakan ikan. Lalu nomor 2A. Tuliskan macam-macam piramida ekologi. Pertama ada piramida jumlah, menunjukkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik. Lalu piramida biomasa,
menunjukkan total massa organisme hidup di tiap tingkat trofik. Lalu piramida energi menunjukkan aliran energi dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya. 2B. Gambarkan perbandingan piramida biomasa pada ekosistem daratan dengan ekosistem perairan. Nomor 3. Gambarkan skema daun fosfor lengkap dengan keterangannya. Pertama ada pelapukan bantuan melepaskan fosfat. Kedua, fosfat masuk ke tanah dan air diserap oleh tumbuhan. Hewan memakan tumbuhan. Fosfor masuk ke tubuh hewan. 4. Saat organisme mati, dekomposer mengembalikan fosfat ke tanah. 5. Fosfat bisa terbawa ke perairan, mengendap sebagai bantuan sedimen, lalu kembali ke siklus melalui proses geologi. Nomor 4. Jelaskan mengenai tipe interaksi antar spesies. Berikut sertakan juga contohnya. Pertama, predasi. Hubungan di mana satu organisme memakan organisme lain. Contohnya, singa memangsa zebra. Kedua, komensalisme. Satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya seperti anggrek menempel di pohon. Ketiga, ada protokooperasi. Adalah interaksi saling menguntungkan dan tapi tidak wajib. Contohnya, burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau. Yang terakhir atau yang keempat, satu pihak dirugikan, sementara pihak lain tidak terpengaruh. Contohnya, jamur penicillium mengeluarkan antibiotik yang menghambat bakteri. Sekian presentasi dari saya, Demas. Sekian, terima kasih.